Hai guys, perkenalkan nama saya Marcelino Gradus dan ini teman-teman kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Dolan Rekvianto. Saya Yunus, saya Hanis. Saya Parasri Nurhayati. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang perangkat lunak sistem dan kami dari kelompok 4. Oke, tanpa basa-basi mari kita langsung ke materinya. Pengertian perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan pengatur perangkat keras atau hardware. Pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen dan memproses pengelolaan perangkat keras agar berjalan dengan optimal. Ketika perangkat keras dijalankan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya dan menangani struktur data sebuah perangkat keras. Contoh utama dari perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sistem operasi pada perangkat digital. Contohnya sistem software pada komputer seperti Microsoft, Windows, IBM, Linux, Apple, dan Macintosh. Sedangkan contoh sistem software pada smartphone seperti Android, BlackBerry, OS, Windows, Debian, dan iOS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu sebagai resources manager. Artinya, dia yang mengelola semua sumber-sumber daya yang ada pada sistem operasi. Kemudian yang kedua, dia itu berperan sebagai storage management. Artinya, semua kegiatan, semua hal yang berkaitan dengan penyimpanan dan juga termasuk dengan memori management, dia yang tahu semua itu. Jadi dia yang mengelola sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, dia itu juga berperan sebagai process manager artinya. Nah, di sini sebagai process manager, dia itu berfungsi atau berperan sebagai pengatur kegiatan interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi agar bisa terkoneksi dua-duanya itu, perangkat lunak dan perangkat keras itu diatur oleh sistem operasi. Demikian yang bisa saya jelaskan dan saya berikan ke pemateri selanjutnya. Ini saya akan memberikan klasifikasi sistem operasi berdasarkan lisensi, yaitu yang pertama ada open source atau free, yaitu jenis open source merupakan lisensi yang biasanya diberikan secara gratis sehingga para pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang sifatnya free atau open source ini tanpa harus membayar biaya untuk membeli atau biaya berlangganan dari aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah closed source atau sumber tertutup. Closed source adalah sebuah program perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya untuk umum. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan fungsi, sistem operasi server atau sering juga disebut dengan server OS merupakan sistem operasi yang didesain spesifik untuk dijalankan pada server. Server yang khusus untuk operasi dengan sistem client server melayani permintaan dari komputer klien pada suatu jaringan. Dalam operasi pada server merupakan lapisan perangkat lunak paling atas pada sebuah sistem perangkat lunak atau paling yang dapat berjalan pada hardware server. Kedua, sistem operasi server. Sistem operasi standalone merupakan sistem operasi yang bisa berjalan sendiri meskipun tidak ada server yang melayaninya.
Contoh sistem operasi stand clone yang sering kita gunakan adalah Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem operasi. Nah, yang pertama adalah Linux. Linux ini berawal pada tahun 1991, dikembangkan oleh seorang yang bernama Linus Torvalds. Kemudian Linux ini dikembangkan tanpa menggunakan kode dari Unix. Unix itu merupakan pendahulu dari Linux. Kemudian Linux ini, salah satu contohnya Linux ini adalah sistem Android. Nah, sistem Android itu merupakan sebuah turunan dari Unix. Nah, kemudian yang kedua adalah Macintosh atau Mac OS. Nah, Macintosh ini merupakan salah satu sistem operasi desktop yang juga populer di kalangan pengguna komputer. Kemudian pada tahun 1984 itu masih bernama Macintosh. Kemudian pada tahun 2021 itu menjadi Mac OS sebagai penerusnya. Kemudian yang ketiga adalah Windows. Nah, Windows itu merupakan sistem operasi yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, entah itu di komputer pribadi kita atau di laptop maupun di warnet. Nah, sistem Windows ini dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1985 sebagai sistem operasi yang berbasis grafis. Nah, hingga saat ini sistem operasi Windows masih menempati posisi pertama penggunaan di seluruh dunia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sistem Android. Nah, sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. Kemudian didanai oleh Google pertama kali pada tahun 2005. Kemudian Android ini berbasis Linux yang dirancang oleh perangkat yang memiliki interface layar sentuh seperti komputer, tablet, dan smartphone. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.